Bismillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Di video kita kali ini kita akan membuat CRUD, Create, Read, Update, dan juga Delete dengan menggunakan API dan juga React.js, di mana kita akan menggunakan beberapa metode, ada metode get, metode post, metode put, dan juga metode delete. Dan selanjutnya, mari kita simak tutorialnya. Baik, yang pertama silakan teman-teman buat untuk foldernya di bagian desktop. Saya akan membuat sebuah folder baru di bagian desktop saya. Kemudian kita akan berikan nama di bagian desktop tersebut dengan nama misalnya React.js minus CRUD minus API seperti ini. Kemudian kita akan geser ya, dan kita akan masukkan dari folder kita ini ke bagian dalam dari VS Code ya. Saya akan klik, kemudian saya akan drag, dan kita akan masukkan dia ke bagian dalam dari VS Code kita. Nah, nanti kita akan coba maximize dulu. Kemudian berikutnya kita akan buka terminal. Kita akan lanjut untuk melakukan proses instalasi dari React.js. Caranya dengan silahkan masukkan perintahnya npm create vite add latest seperti ini. Kemudian silahkan di enter. Maka dia akan melakukan proses instalasi dari React.js ya. Kemudian kita akan membuat sebuah project name. Kalau misalnya teman-teman akan membuat sebuah folder baru di bagian dalam dari folder React.js CRUD ini, silahkan dimasukkan untuk nama projectnya. Atau kalau misalnya kita ingin supaya scriptnya langsung keluar di bagian dalam dari React.js CRUD API ini, kita bisa berikan tanda titik seperti ini, kemudian kita enter. Ya. Silahkan dipilih berikutnya untuk React, kemudian kita pilih yang JavaScript, kemudian kita masukkan perintah yang berikutnya yang diminta adalah menjalankan perintah npm install. Saya akan masukkan perintahnya npm install, dan kita enter. Silahkan ditunggu dulu sampai dengan prosesnya selesai. Kalau proses menjalankan npm install sudah, lanjut kita akan menjalankan untuk servernya ya. Silahkan masukkan npm run dev, kemudian silahkan di enter. Nanti dia akan terbuka di bagian port 5173. Sekarang kalau misalnya kita buka di bagian browser kita masukkan untuk alamatnya 5173. Nanti harusnya untuk tampilan dari logonya sudah seperti ini, ada feed, kemudian ada React. Kemudian coba kita kembali lagi ke bagian VS Code kita ya. Kita akan melakukan penghapusan beberapa folder dan juga beberapa file. Ini saya komen saja. Kemudian berikutnya kita buka di bagian public. Ini kita akan hilangkan untuk vite.svg ini. Kita delete saja. Move to trash. Kemudian di bagian src ada folder asset. Ini kita hapus saja. Move to trash juga, kemudian di bagian app.css ini kita hilangkan untuk kontennya, silahkan bisa dihapus saja. Ctrl A, kemudian silahkan di delete ya. Oke, silahkan di delete. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke bagian index.css, ini juga kita hapus saja. Hapus ya. Kemudian kita masuk ke bagian app.csx. Ini masih banyak seperti ini, kita hapus juga. Silahkan Ctrl A saja, kalau misalnya teman-teman menggunakan di bagian VS Code ya. Ini kita akan ganti dengan default saja teman-teman, sehingga nanti tampilannya bisa lebih sederhana ya. Nah, ada satu ekstensi yang kalau misalnya teman-teman belum punya, silahkan bisa diinstal. Nama ekstensinya adalah yang namanya ES7 React Redux React Native Snippet ya. Silahkan bisa diinstal kalau misalnya teman-teman belum punya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya, tinggal kita masukkan untuk snippetnya RFCE seperti ini. RFCE. Ya. Ini maka dia akan langsung untuk menambahkan komponennya, di mana komponennya di sini adalah sesuai dengan file kita. File kita namanya adalah app.jsx, maka untuk komponennya adalah function app. Oke, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di bagian browser kita, dia akan menampilkan untuk default saja ya tulisannya. Ada tulisannya app seperti ini. Tapi di sini untuk title-nya masih ada tulisannya Vite plus React seperti ini ya. Coba kita akan gantikan sekalian saja untuk di bagian title-nya ini supaya dia bisa berganti ya tulisannya. Coba kita buka dan kita cari di bagian index.html ini. Kita ganti untuk di bagian title ini, saya ganti dengan yang namanya misalnya data pengguna. Oke, sekarang dia akan berganti menjadi data pengguna seperti ini. Nah, sekarang saya akan close di bagian index.html, dan kita akan masukkan di bagian app.csx ini, serta di bagian file app.css untuk script yang sudah saya siapkan ya, untuk di bagian formnya. Dan untuk stylingnya juga sudah saya siapkan.
Alamatnya di mana? Alamatnya ada di bagian deskripsi, teman-teman bisa lihat ya. Di bagian kisah ya, nanti ada file app.css, juga ada file app.jsx. Kita akan masuk ke bagian file app.css dulu, ini kita blok saja semuanya. Ya, kemudian kita Ctrl+C. Kita letakkan di bagian dalam dari app.css ini, teman-teman. Ya, saya masukkan di sini. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian app.csx. Ini kita copy semua juga. Kita Ctrl+C, kemudian kita masukkan ke bagian app.csx kita. Kalau misalnya sebelumnya sudah ada, kita Ctrl+A saja. Ya. Kita gantikan di sini dengan data yang baru ya. Saya akan copy lagi, kemudian saya akan masukkan ke bagian dalam dari app.csx saya. Seperti ini, kemudian kita Ctrl+S. Kalau sekarang kita coba lihat, maka dia akan menampilkan di sini untuk form, di mana untuk formnya ada isian untuk nama, ada isian untuk email, serta di bagian bawahnya ini adalah semacam data dummy ya. Untuk isian kalau misalnya datanya sudah dimasukkan di bagian nama dan juga email ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi yang namanya JSON server, dan dia adalah sebuah mockup API. Jadi apa itu mockup API? Kadang ketika kita mengembangkan aplikasi front-end, kita membutuhkan API untuk melakukan proses menampilkan data, melakukan proses perubahan data, dan sebagainya. Dan kadang API-nya belum tersedia. Supaya kita tetap bisa melanjutkan proses mengembangkan aplikasi di bagian front-end, maka kita menggunakan yang namanya mockup API. Sehingga nanti kalau misalnya API-nya sudah siap ya, API yang sesungguhnya tinggal kita masukkan dan kita pasangkan di bagian aplikasi front-end kita. Nah, pertama kita akan install terlebih dahulu yang namanya JSON Server, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak. Yang pertama, silahkan kembali lagi ke bagian VS Code, teman-teman. Kemudian silahkan masuk ke bagian terminal. Di sini terminal yang kita buka, dia sudah membuka untuk npm run dev tadi ya. Kita akan buka terminal yang baru. Saya masukkan Ctrl+Shift, kemudian diikuti dengan backtick. Kita akan melakukan instalasi dari JSON Server. Caranya silahkan masukkan npm install -g JSON-server. Ya, kemudian silahkan di enter saja. Maka dia akan melakukan instalasi yang namanya JSON Server di project kita ini ya. Silahkan ditunggu dulu sampai dengan prosesnya selesai. Baik, proses melakukan instalasi dari JSON Server sudah. Selanjutnya, kita akan membuat satu buah file baru, teman-teman. Di mana filenya akan kita letakkan di bagian root dari project kita. Saya akan membuka untuk bagian Explorer saya. Kemudian saya akan membuat satu buah file baru. Saya akan klik di bagian atas, kita berikan namanya misalnya adalah person.json seperti ini. Kemudian saya akan enter. Nah, di bagian file person.json, saya akan membuat dia berupa bentuknya JSON. Saya akan berikan nama endpoint-nya adalah person. Kemudian kita bentuk dia menjadi beberapa data, atau yang pertama ini saya akan masukkan satu buah data dulu ya. Saya masukkan ID yang pertama. Kemudian namanya Anton misalnya, kemudian yang berikutnya untuk emailnya. Emailnya misalnya adalah anton@gmail.com ya. Oke, kita sudah membuat satu buah file. Berikutnya kita akan menjalankan supaya dari endpoint kita ini, API kita ini bisa diakses melalui browser ya. Caranya bagaimana? Caranya silahkan masukkan di bagian terminal lagi. Silahkan masukkan perintahnya JSON-server -watch. Kemudian diikuti dengan nama file kita. Namanya adalah person.json ini ya. Silahkan masukkan person.json. Kemudian ditentukan untuk portnya. Portnya saya ingin supaya dia di bagian port 8000. Kemudian kita enter. Sekarang kalau misalnya kita coba di bagian browser kita, saya akan masuk ke bagian browser, kemudian saya masukkan alamatnya, localhost, portnya adalah 8000, kemudian endpoint-nya di sini adalah person. Kalau kita enter, maka dia akan menampilkan satu buah data ya, sesuai dengan yang kita masukkan di bagian VS Code kita tadi untuk file person.json, di mana isinya hanya satu buah data saja, namanya adalah Anton. Nah, di sini kita membuka untuk API kita ya dengan menggunakan browser. Bagaimana kalau misalnya sekarang kita akan mencoba untuk membukanya dengan menggunakan Postman. Saya sudah membuka untuk Postman saya, kemudian saya akan membuat satu buah collection baru. Kemudian saya akan mencoba untuk menjalankan dari endpoint saya ini.
localhost, portnya 8000, kemudian /person. Saya akan masukkan di sini, saya add request, kemudian di sini saya akan masukkan untuk endpoint-nya. Ya, kemudian saya coba send request. Maka harusnya dia tetap mengeluarkan satu buah data ya di sini. ID-nya 1, name-nya Anton. Kemudian saya akan coba untuk melakukan proses post ya, atau menambahkan data. Saya akan duplicate ini, kemudian di sini untuk metodenya kita bukan menggunakan get, tetapi post. Kemudian saya akan memasukkan data baru. Saya pilih di bagian raw, kemudian JSON ini. Saya masukkan data baru. Name-nya misalnya saya siapkan name-nya di sini adalah Budi. Kemudian yang berikutnya email. Emailnya di sini adalah budi@gmail.com. Kemudian coba kita send. Kita menggunakan format post di sini metodenya. Sehingga kalau misalnya kita lihat data kita sekarang di bagian get tadi, seharusnya sekarang tidak cuma satu buah data saja karena sudah ditambah dengan Budi ya. Sekarang kalau misalnya saya klik di bagian send, maka dia bertambah di sini tidak cuma Anton saja, sekarang dia ditemani dengan yang namanya Budi. Ini untuk yang di bagian get dan juga post. Coba saya masukkan satu lagi untuk proses update teman-teman ya. Untuk melakukan proses update, di sini coba saya ganti untuk namanya, di sini adalah update. Kemudian di sini adalah yang namanya create. Kemudian di sini yang namanya view ya. View. Di sini di bagian update, kita akan melakukan proses update salah satu data. Karena kita akan melakukan proses update, maka metodenya bukan post, tetapi adalah put ya. Dan yang kita update di sini misalnya untuk yang ID-nya 1, si Anton tadi. Kemudian di bagian body, saya akan ganti untuk name-nya, tidak cuma Anton saja, misalnya Anton Kurniawan misalnya. Ya, kemudian berikutnya untuk emailnya, saya ganti Anton Kurniawan. Seperti ini, kemudian kalau misalnya saya klik di bagian send, ya, maka dia akan menampilkan pesannya bahwa nama, email, ID sudah. Sekarang kalau misalnya kita coba cek lagi di bagian metode get, ya, maka untuk namanya sudah berubah, emailnya juga sudah berubah. Sekarang saya akan coba satu lagi untuk yang di bagian metode delete. Saya duplikat saja di sini, kemudian saya akan ganti di sini bukan put tetapi adalah delete. Saya ganti untuk namanya. Namanya di sini adalah delete. Kemudian di sini kita langsung klik saja di bagian send. Untuk si Anton ini harusnya nanti kalau kita lihat untuk datanya hanya tersisa satu buah data saja ya. Dan datanya adalah si Budi ini. Baik, langkah berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan akses API kita ya di bagian app.jsx ini. Saya akan masuk ke bagian app.jsx, untuk di bagian person.json saya close saja. Kemudian di bagian app.css saya close juga. Kemudian untuk bagian terminal saya akan close ya. Dan kita akan mengeluarkan data kita di bagian dalam dari function app ini ya. Nah, pertama kita akan melakukan proses akses API dengan yang namanya Axios, teman-teman. Kalau biasanya teman-teman menggunakan fetch ya, kita akan mencoba menggunakan Axios. Silahkan dibuka untuk terminalnya lagi. Kemudian kita masuk untuk terminal yang pertama, di mana yang pertama tadi kita gunakan untuk menjalankan npm run dev. Ya, di sini saya akan jalankan perintahnya npm install Axios. Nah, enter ya, dia akan melakukan proses instalasi dari Axios ini dan nanti kita akan langsung bisa menggunakan dari Axiosnya. Proses install Axios sudah ya. Sekarang saya Ctrl L, kemudian saya jalankan lagi npm run dev-nya. Kemudian untuk bagian terminal saya close. Kemudian saya akan menjalankan proses untuk memanggil dari datanya. Yang pertama di sini saya akan masuk ke bagian function app. Saya akan panggil dengan sebuah fungsi ya. Kita akan membuat sebuah fungsi function, misalnya get all data. Di mana get all data ini kita akan memanggil dari data kita, data API kita. Nah, API kita akan kita masukkan di bagian atas ini. Kita sebut dia dengan variabel API URL. Kemudian kita masukkan untuk alamatnya HTTP localhost, portnya berapa? Portnya adalah 8000, kemudian /person. Ya, kemudian kita akan akses untuk API tadi di sini.
kita akan panggil const response misalnya. Response, di mana kita akan panggil dari library kita, Axios, kita panggil dengan metode get. Ya. Dan yang kita panggil di bagian dalam apa? Yang kita panggil adalah API URL. Ya. Pastikan teman-teman kalau kita memanggil Axios di sini, di bagian import ini, pastikan dia sudah ditambahkan ya. Ya, kita panggil Axios, metodenya adalah get. Kemudian coba kita keluarkan dengan console.log. Kita masukkan di sini response. Kemudian supaya fungsi get all data ini dia bisa kita keluarkan ya, atau kita panggil otomatis ketika kita membuka dari halaman pertama ini, kita masukkan dia ke bagian use effect. Kemudian kita akan panggil. Kita panggil dari fungsinya adalah get all data. Kemudian di sini supaya dia tidak terrender terus-menerus, kita berikan di sini dengan tanda array seperti ini ya, sehingga dia hanya akan terpanggil satu kali saja. Seperti ini ya. Sekarang coba kita klik kanan, kemudian kita coba klik di bagian inspect, kita klik di bagian console. Di sini ada tulisannya promise. Nah, di sini dia mengeluarkan promise karena kita memanggil data dengan menggunakan network, teman-teman. Supaya dia mengeluarkan data sebenarnya, maka kita tambahkan di bagian function ini dengan async. Ya, kemudian di sini di bagian depan dari Axios kita tambahkan await. Nah, enter, maka dia akan menampilkan di sini ada properti data, di mana kalau kita klik di bagian data ini, maka dia akan mengeluarkan untuk data-data yang dimiliki. Coba sekarang di bagian respon saya tambahkan dengan data. Karena coba kita klik, harusnya akan berisikan satu buah data ya, si Budi ini. Ya. Nah, sekarang teman-teman, kita akan memasukkan untuk data yang kita dapatkan dari person ini di bagian state kita. Nah, saya akan menambahkan state baru ya di bagian dalamnya. Saya akan masukkan di bagian dalam dari state ini, supaya nanti ketika kita memanggil datanya, dia akan langsung masuk ke bagian dalam dari data pengguna ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan membuat sebuah state terlebih dahulu, teman-teman. Saya akan membuat sebuah state dengan const, misalnya di sini state-nya kita berikan nama users, kemudian set users, kemudian kita panggil state-nya useState, dan kita berikan inisialisasi untuk datanya berupa array. Pastikan di bagian atas untuk useState-nya sudah terimport ya. Nah, kalau misalnya di sini state-nya sudah terimport, berikutnya kita akan memasukkan untuk data yang kita dapatkan dari API tadi, tidak kita keluarkan di bagian console log, teman-teman. Kita akan masukkan dia ke bagian dalam dari state kita. Nah, caranya di sini kita akan masukkan dengan set user. Kemudian di sini kita masukkan dari response.data. Ya, seperti ini. Nah, dia akan tersimpan di bagian state, di mana state-nya namanya adalah user. Sekarang tinggal kita keluarkan untuk data user ini di bagian dalam dari nama pengguna ini. Sehingga nanti nama pengguna akan digantikan dengan si Budi, teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan masuk ke bagian dalam dari UL ini. Sorry. Akan masuk ke bagian UL ini, saya akan panggil untuk datanya. Dari state-nya ya. State-nya di sini namanya adalah user. Saya akan panggil di sini users.map. Ya, kemudian kita akan masukkan untuk variabelnya user, di mana kita akan mengeluarkan datanya. Di sini ya. Kemudian kita akan naikkan dulu untuk datanya di sini. Saya akan masukkan untuk datanya di sini. Kita akan masukkan ke bagian atasnya. Kita masukkan di bagian atasnya sini. Sekarang tinggal kita ganti ya untuk isian di bagian nama pengguna serta di bagian email ini. Kita akan masukkan datanya di sini. Berarti di sini kita masukkan dengan user.name ya. Coba kita lihat ya, dia sudah berganti di sini menjadi Budi. Kemudian yang berikutnya kita masukkan di bagian email ya. Kita akan masukkan di bagian email ini. Kita gantikan dengan emailnya. Emailnya adalah user.email. Ya, sekarang dia sudah berganti di sini ada Budi dan juga emailnya sudah berganti juga menjadi budi@gmail.com dan ini sesuai dengan API yang kita punya. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan proses penambahan data karena di sini adalah proses untuk melakukan display data ya, display data. Dan kita akan masuk ke bagian fungsi yang berikutnya. Fungsi yang berikutnya adalah tambah data ya.
Nah, di bagian tambah data ini misalnya kita akan menambahkan satu buah fungsi baru, di mana fungsinya adalah add data. Ya, saya masukkan function add data. Nah, untuk menggunakan di bagian function add data ini, kita membutuhkan dua buah state ya. State yang pertama adalah state untuk di bagian nama, kemudian state yang berikutnya adalah state untuk menangani di bagian email. Saya akan membuat dua buah state. State yang pertama adalah name. Kita berikan set name. Kemudian yang berikutnya di sini kita panggil useState. Kita berikan inisialisasi untuk datanya, kita kosongkan saja. Kemudian kita buat satu state baru. Ini untuk email, set email. useState, di sini kita kosongkan. Ya, seperti ini ada name serta email. Yang berikutnya kita akan mencoba untuk memberikan datanya di bagian inputan kita. Karena kalau misalnya kita memasukkan datanya di bagian field name misalnya, supaya yang kita isikan ini bisa ditangkap dan juga bisa digunakan di bagian React.js kita, maka kita perlu memberikan fungsi ya, supaya datanya bisa kita tangkap, serta kita bisa menampilkan kembali untuk datanya. Saya akan masukkan di bagian dalam ini dengan, kita berikan yang di bagian ini dengan value. Value-nya adalah dari name. Di bagian email juga sama, kita berikan value. Value-nya dari email. Kemudian kita ingin setiap kita memasukkan untuk datanya, dia bisa langsung akan tampil ya. Tidak seperti ini, kalau misalnya kita coba ketikkan di sini, saya mencoba mengetik ini, tapi dia tidak menampilkan untuk datanya. Begitu juga di bagian email, dia tidak mengeluarkan datanya di bagian field kita. Nah, supaya dia bisa mengeluarkan datanya, maka kita masukkan di sini dengan onChain. Nah, kemudian kita panggil untuk prosesnya. Kita set di sini dengan set name, kita panggil dari kombinasi dari name dan juga set name ya, ketika kita membuat state tadi. Set name, kemudian di sini kita masukkan dengan set name, kita masukkan dengan e.target. Berarti di sini kita masukkan juga dengan e ya. e.target. Kita masukkan e. Di sini e.target.value. Ini bagian name. Kalau misalnya saya masukkan namanya, misalnya di sini saya masukkan Joko, maka dia bisa ya. Nah, begitu juga yang kita lakukan di bagian email, teman-teman ya. Saya akan masuk ke bagian email ini. Saya lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan di bagian name tadi. onChain. Kemudian saya akan panggil di sini dengan e. Di sini saya panggil set email berarti ya, set email. Kemudian kita isikan dengan e.target.value. Oke, kemudian kita coba lagi. Saya masukkan untuk emailnya joko@gmail.com seperti ini ya. Berarti sudah bisa ya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan untuk data kita di bagian function add data ini. Nah, caranya saya akan menambahkan untuk fungsinya ya di bagian submit ini. Saya akan masukkan di sini dengan onSubmit. Kemudian kita panggil untuk fungsinya. Fungsinya adalah add data. Kita masukkan seperti ini saja karena dia tidak menggunakan parameter ya. Kita masukkan add data. Kemudian di sini di bagian dalamnya saya akan cek terlebih dahulu. If di bagian name ini kosong, atau misalnya di bagian email ini kosong, saya akan return saja. Returnnya saya kosongkan. Oke, kemudian kalau misalnya dia ada isinya, saya akan memanggil untuk Axios saya. Ya, saya masukkan const response, respon dari await, respon dari Axios dulu, Axios, kemudian kita pilih metodenya adalah post, kemudian kita panggil untuk API kita ya. Kita masukkan di bagian atas, API-nya adalah API URL. API URL, kemudian kita lewatkan untuk datanya. Karena dia berbentuk objek, kita bentuk dia menjadi objek seperti ini. Dua buah parameter. Parameter yang pertama adalah name, parameter yang kedua adalah email. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan masukkan di bagian bawahnya dengan set name-nya kosong, supaya dia kosong kembali ketika kita sudah masukkan data. Kemudian yang berikutnya untuk emailnya juga kita kosongkan.
Oke, kemudian kita panggil kembali untuk datanya, di mana datanya adalah dari get all data ya. Kita panggil di sini. Get all data. Oke, sekarang kita coba cek dulu. Saya akan masukkan data yang kedua, misalnya Chandra. Emailnya adalah chandra@gmail.com. Kemudian saya klik di bagian simpan. Nah, dia sudah masuk di sini, Budi Chandra. Tetapi kalau tadi teman-teman perhatikan ya, ketika saya menuliskan satu buah data ya, ada proses refresh di sini. Saya coba ulangi lagi ya. Misalnya yang ketiga namanya adalah dani@gmail.com. Kemudian kalau misalnya saya klik di bagian simpan, nanti akan ada proses refresh. Coba teman-teman perhatikan, saya klik di bagian simpan, ada proses refresh. Nah, supaya dia tidak melakukan proses refresh, maka saya akan menambahkan di bagian add data ini dengan kemudian prevent default. Seperti ini ya. Sekarang coba kita masukkan lagi Eko misalnya, eko@gmail.com. Kemudian kalau saya klik di bagian simpan, harusnya dia tidak refresh lagi. Saya klik ya, bagian simpan, nah dia tidak refresh kembali teman-teman. Tetapi di sini ada yang satu yang kurang ya. Kita tadi memasukkan satu buah data ya, namanya adalah Eko. Tetapi kalau kita sudah simpan, dia tidak menambahkan langsung ya di bagian bawahnya. Karena apa? Karena sebenarnya di sini seperti yang kita lakukan di bagian ketika kita menampilkan data tadi, dia sebenarnya baru mengeluarkan untuk promise-nya. Supaya untuk promise-nya tersebut memang benar-benar dijalankan, saya akan masukkan di bagian depannya sini dengan asing ya. Kemudian di sini kita masukkan dengan await juga. Oke, sekarang kita coba masukkan lagi. Misalnya yang keempat adalah fajar@gmail.com. Saya klik di bagian simpan. Ya, sekarang dia sudah muncul ya. Budi, Chandra, Dani, Eko, dan juga Fajar. Nah, berikutnya kita akan melakukan fungsi edit, di mana ketika kita melakukan klik tombol edit ini, dia akan mengeluarkan untuk data dari tiap pengguna tersebut di bagian form kita. Jadi kalau saya klik di bagian Budi, maka namanya di sini akan berisi Budi, kemudian emailnya akan berisi dengan budi@gmail.com ya. Kita akan membuat satu buah fungsi baru. Saya akan masukkan di sini adalah fungsi edit data. Kita akan membuat sebuah fungsi baru, function edit data, di mana nanti kita akan membutuhkan satu buah parameter. Parameternya misalnya adalah data begini. Kemudian saya akan menambahkan satu buah state baru ya di bagian atas ini. Saya akan tambahkan satu buah state baru. Const namanya misalnya adalah user edit. Kemudian saya panggil fungsi untuk melakukan update dari state saya, set user edit. Kemudian di sini use state kita kosongkan. Ya. Kemudian berikutnya saya akan melakukan pengesetan di sini dengan state saya set user edit, di mana datanya dari edit data. Ya, kemudian saya masukkan set name. Ya, di sini dari data.name. Kemudian di sini juga sama set email. Dia dari data.email. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita tambahkan untuk fungsinya di bagian tombol edit ya. Tombol edit di bagian bawahnya ini. Saya akan tambahkan untuk fungsinya di bagian bawahnya. Di sini ahref, saya akan tambahkan on click. Kemudian saya akan masukkan untuk datanya. Di sini dari edit data. Kemudian parameternya adalah sesuai dengan yang ada di sini ya, user. Oke, seperti ini. Sekarang kalau misalnya saya klik di bagian Budi, dia akan keluar Budi. Kalau misalnya saya klik di bagian Dani, dia akan keluar di sini di bagian formnya adalah Dani. Kemudian klik di bagian Fajar, dia mengeluarkan di sini untuk isiannya dari Fajar. Nah, sekarang kita akan melakukan proses ketika datanya kita sudah tampilkan di bagian form, kita akan simpan teman-teman. Sehingga nanti kalau misalnya kita melakukan proses perubahan data, maka dia akan merubah datanya dan langsung akan juga tampil di bagian bawahnya. Nah, sekarang kita akan menambahkan satu buah fungsi baru ya.
fungsi yang akan kita tambahkan adalah fungsi update. Nah, untuk fungsi update ini saya akan kopikan di bagian atas ini dari fungsi add data ini, saya akan copy saja. Kemudian saya akan letakkan di bagian bawah. Di sini adalah fungsi update data. Oke, kemudian saya akan paste saja tadi. Untuk fungsinya, di sini saya ganti bukan add data, tetapi adalah update data. Ya. Nah, di bagian update data tadi kita akan mengganti bukan lagi post ya, tetapi kita akan ganti menjadi put ya, sesuai dengan yang di bagian postman kita. Ketika kita akan melakukan update data, maka di sini metodenya adalah put ya. Saya akan ganti di sini bukan post tetapi put. Nah, sekarang kita masuk ke bagian API URL ya. Ketika kita masukkan di bagian postman kita, ketika kita memanggil di sini ada parameter untuk ID-nya. Sehingga di sini di bagian API URL tidak cuma API URL saja, tetapi kita tambahkan dengan ID-nya. Ya, tambahkan ID-nya di sini. ID-nya kita dapatkan dari useredit.id. Ya, user edit adalah sesuai dengan state kita ketika kita klik di bagian tombol edit data. Nah, sudah seperti ini, jangan lupa async await sudah kita masukkan. Sekarang saya akan di bagian oke kelihatannya ya. Sekarang coba kita cek dulu. Saya klik bagian Budi, misalnya Budi saya ganti menjadi Budi Wijaya, kemudian emailnya saya ganti menjadi di.wijaya, saya klik di bagian simpan. Dia menambahkan satu lagi, berarti di sini untuk user editnya belum tertambahkan ya. User edit, kita perlu menambahkan di sini untuk user editnya. User edit dari sini, sekarang kalau misalnya saya masukkan di bagian atasnya, oh terlewat, jadi kita klik di bagian simpan ini, harusnya bukan add data ya, harusnya adalah fungsi kita ini ya, fungsinya adalah update data. Nah, supaya satu buah tombol ini bisa kita gunakan untuk menambahkan, serta bisa kita gunakan untuk melakukan update data, maka saya akan ganti saja ya di sini di bagian on submit ini bukan add data, tetapi kita akan ganti menjadi, misalnya kita akan, bagian on submit ini, kita akan ganti bukan add data ya, misalnya saya buat sebuah fungsi, misalnya handle click, di mana handle click ini dia akan melakukan pengecekan. Apakah yang dilakukan adalah proses penambahan data? Maka ketika melakukan proses penambahan data, yang dipanggil adalah add data. Ketika dia akan melakukan proses update data, maka yang dipanggil adalah update data. Saya akan tambahkan di sini dengan handle click. Saya buat fungsinya dulu, function handle click. Ya, kemudian supaya dia tidak melakukan refresh, saya akan masukkan dan e.prevent default. Kemudian di sini saya akan melakukan pengecekan di bagian state-nya. Ingat ya, ketika kita melakukan klik di sini, maka kita menanamkan sebuah state ya. Di sini kita membuat edit data, maka kita set user edit. Di mana user edit ini isinya adalah data kita. Kalau data kita di sini isinya adalah nama dan juga email, maka di bagian state user edit isinya adalah nama dan juga email serta ID-nya. Maka di sini saya akan melakukan pengecekan if user edit ada isinya. Kalau misalnya ada isinya, maka yang kita panggil adalah fungsi update data. Ya. Tapi berikutnya kalau misalnya dia tidak ada isinya, berarti dia dalam proses melakukan penambahan data. Add data. Seperti ini, kemudian jangan lupa di bagian depannya, karena dia adalah promise, saya masukkan async. Oke, seperti ini, kemudian coba kita cek dulu. Kita akan coba klik di bagian Budi, misalnya saya klik di bagian Budi, di sini saya ganti bukan Budi Wijaya, misalnya FG, Gogon misalnya. Kemudian untuk emailnya saya ganti menjadi gogon@gmail.com. Kemudian saya klik di bagian simpan. Belum berhasil. Kenapa belum berhasil? Karena di sini ada prevent default-nya. Dan kita perlu melewatkan di sini untuk E-nya di sini ya. Begitu juga di bagian add datanya. Kita tambahkan di sini untuk E-nya.
Oke, sekarang kita coba cek lagi. Saya akan klik di bagian simpan. Nah, sekarang si Budi Wijaya dia sudah berganti, bukan lagi Budi Wijaya tetapi Gogon ya. Saya coba tambahkan untuk huruf besar di bagian depannya. Saya klik simpan. Nah, si Budi Wijaya sekarang berganti menjadi Gogon seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, kalau misalnya sekarang saya coba klik di bagian edit di sini, tombolnya masih simpan ya, dan juga di bagian atas di sini masih ada tulisannya tambah pengguna. Nah, sekarang kita akan coba melakukan perubahan sehingga kalau misalnya dia sedang dalam mode edit, maka di sini bukan tambah pengguna, tetapi dia akan menjadi edit pengguna ya. Kemudian di bagian tombol simpan, dia bukan simpan ya, tetapi update data misalnya. Nah, bagaimana caranya? Saya akan masuk ke bagian, misalnya saya akan masuk ke bagian edit dulu ya. Bagian edit ini setelah set user data dia mengeluarkan data. Di sini user state-nya bukan defaultnya saya masukkan dengan 0 saja ya. Saya tidak menggunakan petik 2 ya. Saya akan masukkan 0 saja. Oke, berikutnya saya akan masuk ke bagian update data ini, update data. Nah, di bagian update data saya akan hilangkan ketika dia sudah selesai melakukan update, maka dia akan kita set supaya set user editnya ini menjadi 0 ya. Karena di sini ketika kita klik di bagian edit, dia akan membentuk state-nya berupa isiannya adalah data. Nah, di sini saya akan set ya. Di sini adalah set user data, user edit saya berikan dia 0 kembali. Oke, berikutnya saya akan masuk ke bagian labelnya ya. Di bagian label ini saya akan cek di sini. Kita akan masuk ke bagian dalamnya. Saya akan cek apakah dia ada isiannya untuk user edit. Kalau misalnya ada, maka saya akan ganti di sini menjadi edit pengguna. Tapi kalau misalnya dia tidak ada, artinya dia dalam posisi default ya, maka saya akan gantikan ini menjadi tambah pengguna. Oke, seperti ini ya. Kita coba cek dulu, saya klik di bagian edit, dia menjadi edit pengguna. Nah, begitu juga di bagian simpan ya, di sini saya akan gantikan dengan melakukan perubahan tadi. Apakah di bagian user edit ini ada datanya? Kalau misalnya dia ada datanya, berarti dia dalam posisi update ya. Saya masukkan update data, tetapi kalau misalnya dia tidak ada isinya, berarti dia dalam posisi tambah data misalnya. Tambah data. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Dia sudah berganti menjadi update data. Kalau saya klik di bagian update, maka dia berganti kembali menjadi tambah pengguna, kemudian tambah data ya di bagian tombolnya. Lanjut masuk kita ke bagian proses delete teman-teman ya. Saya akan menambahkan satu buah fungsi baru di sini. Saya akan masuk ke bagian fungsi delete data. Saya akan buat sebuah fungsi. Jangan lupa karena kita menggunakan promise, saya masukkan asing, function, delete data. Kemudian kita lewatkan untuk parameternya. Parameternya kita masukkan ID. Kemudian kita panggil const response. Kita panggil dari await, Axios. Kemudian metodenya apa? Metodenya adalah sesuai yang di bagian postman tadi. Kita menggunakan delete ya, ketika proses delete. Axios delete ya. Kemudian kita panggil untuk API URL. Kemudian jangan lupa kita tambahkan untuk parameter ID-nya ya. Ini adalah ID. Kemudian kita panggil lagi untuk datanya setelah kita hapus get all data seperti ini. Oke, kemudian kita panggil di sini untuk fungsinya di bagian bawah ya. Di sini untuk di bagian edit, sekarang kita masukkan di bagian delete data. Kita tambahkan satu buah pemanggilan fungsi di sini on click. Kemudian kita panggil untuk fungsinya. Fungsinya adalah delete data. Oke, kemudian kita panggil di sini untuk datanya ya, user.id. Ya, di sini kita masukkan user.id. Sekarang kita coba cek dulu. Saya akan hapus si Gogon ini. Nah, dia sudah hapus. Saya klik di bagian Fajar. Dia sudah terhapus. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini di bagian API URL, ini kita masukkan ke bagian function komponen. Akan lebih baik kalau misalnya di bagian API URL ini kita masukkan ke bagian env, teman-teman.
Nah, bagaimana caranya? Kita akan buka di sini, kemudian kita akan tambahkan satu buah file. Filenya adalah .env. Oke, kemudian kita masukkan di sana. Nah, karena di sini kita menggunakan Vite, maka kita mulai dengan Vite terlebih dahulu. Vite. Ya, kemudian API URL. API URL-nya kita isikan dengan alamat API kita. Alamatnya adalah di localhost, portnya 8000/person. Ya, kemudian bagaimana cara kita memanggilnya di bagian app.jsx ini? Nah, cara kita memanggilnya adalah kita hapus ini. Kemudian kita gantikan dengan import. Kemudian diikuti dengan meta. Kemudian diikuti dengan env. Kemudian diikuti dengan vite.api.url ya, sesuai yang kita masukkan di bagian env tadi. Sehingga kita panggil di sini import meta, kemudian env vite URL. Kita coba save, kemudian coba kita klik di sini. Saya klik di bagian edit, Eko Suryawan misalnya. Suryawan. Ya, kemudian berikutnya saya ganti di bagian emailnya, Suryawan. Saya klik di bagian update data, ya. Sekarang dia sudah berganti menjadi Eko Suryawan dan emailnya juga sudah berganti. Nah, itu dia teman-teman cara kita bisa melakukan proses CRUD dengan menggunakan API di React.js. Kalau teman-teman merasa bahwa postingan ini bermanfaat, jangan lupa klik like, jangan lupa klik subscribe, serta bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.